Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari Sayyidul Ayyam, penghulu hari, hari yang paling baik di antara hari-hari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya, sudah seharusnya kita untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa untuk mendengarkan wasiat-wasiat keimanan, wasiat-wasiat ketakwaan yang akan khatib sampaikan di siang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dengan mengangkat sebuah tema khatib, 4 tempat untuk mengistirahatkan hati. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 tempat untuk mengistirahatkan hati, kata para ulama. Siapa ulama itu? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Maka orang yang ikut ulama, maka dia akan selamat karena dia sudah ikut warisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata para ulama, tempat untuk mengistirahatkan hati adalah teman soleh. Cari teman soleh, kawani orang soleh, dekati orang soleh itu. Jangan sampai kita hidup di dunia ini tidak punya orang soleh. Musibah terbesar ketika seorang muslim yang beriman kepada Allah, ketika dalam hidupnya tidak berjumpa, tidak bertemu dengan orang-orang soleh. Orang soleh itu siapa? Ketika orang soleh itu menjalani hidupnya, aktivitasnya untuk beribadah kepada Allah, tidak hanya dunia, yang hatinya terikat dengan Allah, yang hatinya terikat dengan akhirat, maka ketika dia beribadah kepada Allah akan menelurkan, menghadirkan nilai-nilai positif, memotivasi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang orang soleh itu tujuan hidupnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepada Allah. Orang yang solat itu, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang yang beriman, ketika mempunyai 40 orang soleh saja ketika hidup dunia ini, ketika wafat dia, datang 40 orang soleh itu untuk menyolati solat jenazah untuknya.
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? 40 orang soleh menyolati orang muslim yang wafat, maka wajib dia dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan di kontak HP kita tidak ada 40 orang soleh. Jangan-jangan belum ada di kontak HP kita 40 orang soleh. Maka cari orang yang soleh yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, mengingatkan kita untuk mengistirahatkan hati kita di tempat orang yang soleh. Yang kedua, kata para ulama, tempat untuk mengistirahatkan hati itu adalah majlis ilmu. Apa tujuan daripada ilmu itu? Tujuan dari ilmu itu untuk menghidupkan iman. Man talaba ilman, siapa orang yang mencari ilmu, yubtagha bihi wajhullah, yang semestinya mencari kemuliaan Allah. Tapi orang ini hanya mencari ardon minad dunya, hanya dunia yang ingin didapatkan. Lam yajid irfal jannah, maka ilmu yang dicarinya membawa dia tidak akan mencium bau surganya Allah Subhanahu wa taala. Fungsi daripada ilmu itu adalah menghidupkan hati yang mati dan membasahi jiwa yang kering. Sampai-sampai Rasulullah mengumpamakan orang yang duduk dalam majlis ilmu itu seperti air hujan. Apa fungsi air hujan? Menghidupkan yang mati dan membasahi yang kering. Jadi kalau ada orang yang duduk dalam majlis ilmu, orang yang sempat mendengarkan tausiah, khutbah Jumat, wasiat-wasiat keimanan, wasiat-wasiat takwa, maka Allah sedang ingin membuat perkara untuk dia. Allah sedang ingin menghidupkan hatinya yang mati dan membasahi jiwa yang kering. Maka kita senantiasa untuk hadir dalam majlis ilmu, maka disitulah tempat kita untuk mengistirahatkan hati. Idza zaqat 'alaika dunya faqul ya Allah. Kalau dunia ini sudah terasa sempit bagimu, sudah lelah mencari dunia, terlalu capek untuk mencari dunia, maka hadirlah dalam majlis ilmu. Disitulah kita akan mendapatkan siraman rohani, ilmu-ilmu agama dari para dai-dai, para ustaz. Maka di situ orang yang sempat duduk dalam majlis ilmu, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu agama, maka seperti jihad fisabilillah hatta yarji'ah, seperti orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa orang yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, majlis ilmu, tempat untuk mengistirahatkan hati. Yang ketiga, kata para ulama, tempat untuk mengistirahatkan hati adalah hobi membaca Al-Quran. Sedikit-sedikit baca Al-Quran, sedikit-sedikit basah mulutnya dengan Al-Quran, sedikit-sedikit basah lisannya dengan bacaan Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran itu, kita akan termasuk golongan orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu ternyata rindu kepada 4 golongan. Di antaranya adalah orang yang senang baca Al-Quran, orang yang ringan melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Bapak ingin tahu hati kita lagi sakit atau hitam, jangan di ESG, jangan di USG, jangan di MRC. Cukup kita untuk mengetahui hati kita yang hitam atau lagi sakit, dengarkan murattal Al-Quran. Ketika murattal Al-Quran itu dikumandangkan, atau kita ketika lagi membaca Al-Quran, kita tidak menikmati bacaan Al-Quran itu, disitulah pertanda bahwa hati kita sedang sakit, bahwa hati kita sedang hitam. Tapi ketika dikumandangkan bacaan Al-Quran, bahkan dia sendiri membaca Al-Quran, ketika dibacakan Al-Quran itu, dia menikmati bacaan Al-Quran itu, berarti pertanda di situ hatinya bersih. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanah. Orang yang baca Quran 1 huruf, maka akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita untuk senantiasa membaca Al-Quran, kita dengarkan firman-firman Allah dengan senantiasa baca juga arti-artinya. Disitulah tempat kita untuk mengistirahatkan hati, kata para ulama. Yang keempat, tempat untuk mengistirahatkan hati adalah zikrul maut
mengingat kematian. Orang yang ingat mati tak mungkin mencaci maki orang. Orang yang ingat mati tak mungkin korupsi. Orang yang ingat mati tak mungkin menghina orang lain. Orang yang ingat mati tak mungkin curang dalam timbangannya, karena dia tahu dengan pesan Nabi, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu, siapa yang curang dalam timbangannya, maka dia bukan golonganku, kata Nabi. Tidak diakui umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ingat mati tidak akan mungkin menzolimi orang lain. Karena berapa banyak orang yang sudah wafat menghadap Allah, ternyata ada yang menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, beri aku masa sebentar saja, sedetik saja ya Allah. Kata orang yang sudah wafat, kalau aku hidupkan kau ke dunia untuk apa? Apa yang akan kau lakukan? Wa akum minas solihin. Aku ingin beramal soleh. Maka orang yang ingat mati itu senantiasa untuk meningkatkan kualitas takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap orang yang bernyawa, setiap orang yang bernapas, mati dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan dituntut, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umur yang diberikan oleh Allah digunakan untuk apa? Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i salin. Akan ditanya nanti oleh Allah 4 pertanyaan, di antaranya adalah an umrihi fima afnah. Umur yang diberikan oleh Allah digunakan untuk apa? Kalau kita banyak dengan umur yang diberikan oleh Allah untuk mengingat kematian, maka di situ akan mengistirahatkan hati kita untuk menjadi insan kamil, insan yang lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin wa ahli ta'atika ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المظلومين في سوريا وفي فلسطين وفي مصر وفي روهينيا وفي أويغور وفي كل مكان ومن مشارق الأرض إلى مغاربها
لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح